Latar belakang meletusnya Perang Teluk 1, 2, 3 dari perspektif agama, politik, dan ekonomi. Perang Teluk 1, 1980 sampai 1988. Irak versus Iran. Dipicu oleh ketegangan Sunni Syiah pasca revolusi Islam Iran 1979, Saddam Hussein khawatir ideologi Syiah revolusioner menyebar ke wilayah mayoritas Syiah di Irak. Irak ingin menjadi kekuatan dominan di Teluk dan menentang pemimpin Iran. Sengketa wilayah Total Arab menjadi pemicu langsung. Kontrol atas jalur perdagangan dan ladang minyak strategis menjadi motivasi utama. Irak juga ingin menguasai sumber daya Iran untuk memperkuat ekonominya. Perang Teluk II 1990 sampai 1991. Irak versus Kuwait. Tidak dominan, namun agresi terhadap sesama negara muslim memicu kecaman dari dunia Islam. Irak menuduh Kuwait melakukan pengeboran miring dan menolak penghapusan utang perang. Saddam ingin memperluas pengaruh regional. Irak ingin menguasai cadangan minyak Kuwait dan mengakses pelabuhan strategis untuk ekspor minyak. Perang Teluk III tahun 2003. Invasi Amerika Serikat ke Irak. Amerika Serikat menuduh Irak mendukung terorisme Islam radikal dan memiliki senjata pemusnah massal, meski tidak terbukti. Tujuan utama Amerika Serikat adalah menggulingkan Saddam Hussein dan menyebarkan demokrasi di Timur Tengah. Dugaan bahwa invasi dipicu oleh kepentingan terhadap cadangan minyak Irak dan kontrol geopolitik kawasan. Konflik antara Israel dan Palestina adalah perselisihan kompleks yang berlatar pada perebutan wilayah di tanah yang sama, yang dikenal sebagai Palestina sebelum pendirian Israel. Konflik ini bukanlah murni konflik agama, melainkan perselisihan politik, teritorial, dan nasionalisme yang diperkuat oleh sejarah, kolonialisme, dan identitas keagamaan. Zionisme adalah gerakan politik dan ideologi nasionalis yang bertujuan mendirikan negara bagi bangsa Yahudi di tanah yang dianggap sebagai tanah air bersejarah mereka, yaitu Palestina. Nah, ini didorong oleh gelombang antisemitisme di Eropa, terutama Rusia. Migrasi dikenal sebagai aliyah. Kaum Yahudi mulai meningkat ke wilayah Palestina yang pada saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Selama Perang Dunia I, Inggris merebut Palestina dari Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Arthur Balfour mengeluarkan Deklarasi Balfour, sebuah janji publik untuk mendukung pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Sebagai syarat, tidak merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang ada di mayoritas Arab Palestina. Mandat Inggris dan konflik tanah 1922 sampai 1947. Liga Bangsa-Bangsa menyerahkan mandat atas Palestina kepada Inggris pada tahun 1922, termasuk kewajiban untuk memfasilitasi pendirian rumah nasional Yahudi. Migrasi Yahudi semakin masif dan pembelian tanah oleh organisasi Zionis menyebabkan perpindahan penduduk Arab Palestina dari tanah mereka, memicu ketegangan dan pemberontakan Arab. Pada tahun 1947, PBB mengeluarkan resolusi 181 mengusulkan pembagian Palestina menjadi negara Arab 45%, negara Yahudi 55%, dengan Yerusalem di bawah kendali internasional. Para pemimpin Yahudi menerima rencana ini, tetapi para pemimpin Arab Palestina menolaknya karena merasa tidak adil, sebab mereka adalah mayoritas populasi tetapi hanya diberi sedikit lahan, padahal mereka hanya memiliki sekitar 6% tanah saat itu. Setelah mandat Inggris berakhir, negara Israel dideklarasikan pada
pada 14 Mei 1948 yang segera memicu Perang Arab Israel pertama tahun 1984. Dalam perangnya, Israel memenangkan lebih banyak dari yang dialokasikan PBB. Sekitar 760.000 warga Palestina diusir atau melarikan diri dari rumah mereka menjadi pengungsi di tepi barat, jalur Gaza, dan negara-negara Arab sekitarnya. Peristiwa ini dikenal oleh bangsa Palestina sebagai Nakba atau malapetaka. Jadi inti konfliknya antara lain perebutan teritorial ini diperparah oleh isu-isu yang belum terselesaikan hingga kini seperti status Yerusalem, perbatasan, keamanan Israel, dan hak kembali pengungsi Palestina. Revitalisasi peran dan fungsi organisasi-organisasi Islam dalam konstelasi politik global. Tantangan yang dihadapi, fragmentasi ideologis dan nasionalisme sempit di antara negara-negara anggota organisasi Islam, minimnya pengaruh dalam diplomasi global dan forum internasional seperti PBB, stigmatisasi terhadap politik Islam sebagai ancaman bagi demokrasi liberal. Strategi revitalisasi, integrasi nilai Islam dengan tata kelola modern, prinsip syura, keadilan dan maslahat dapat diselaraskan dengan sistem demokrasi dan HAM. Penguatan diplomasi kolektif, organisasi seperti OKI perlu lebih aktif dalam isu Palestina, Rohingya, dan perubahan iklim. Kolaborasi lintas negara dan mazhab, membangun solidaritas umat Islam lintas etnis dan ideologi untuk menghadapi tantangan global seperti Islamofobia dan krisis kemanusiaan. Contoh revitalisasi, OKI atau Organisasi Kerjasama Islam didorong untuk lebih tegas dalam diplomasi Palestina dan reformasi struktur PBB. Forum Intelektual Islam Global dapat meningkatkan peran ulama dan akademisi dalam merumuskan kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam. Relevansi Islam dan politik serta kontribusinya dalam perdamaian dunia dalam perspektif sejarah. Relevansi antara Islam dan politik sangat erat karena Islam dipandang sebagai agama dan negara oleh banyak cendekiawan yang menyediakan kerangka etika dan hukum tidak hanya untuk ibadah tetapi juga untuk tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Sejarah politik Islam dimulai dari pendirian negara Madinah oleh Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah. Nabi meletakkan dasar bagi sebuah sistem politik yang mengakui dan melindungi hak-hak komunitas non-muslim seperti Yahudi dan yang lainnya, menunjukkan bahwa politik dalam Islam harus menjamin keadilan dan kemaslahatan umum. Sepanjang sejarah kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah Utsmaniyah, etika politik Islam ditekankan pada konsep kepemimpinan yang bertanggung jawab, yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya perluasan kekuasaan saja. Kontribusi dalam perdamaian dunia. Kontribusi politik Islam dalam perdamaian dunia secara historis terlihat dalam 3 aspek utama, antara lain toleransi dan koeksistensi. Misalnya pada masa keemasan Islam di Spanyol terjadi masa koeksistensi harmonis di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat didorong oleh kerjasama antara Muslim, Yahudi, dan Kristen. Selanjutnya diplomasi damai dan perjanjian damai. Dalam sejarah modern, negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia aktif menggunakan platform politik Islam melalui Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Gerakan Non-Blok untuk memajukan perdamaian mediasi konflik termasuk konflik Israel dan Palestina.